Friends, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin tentunya. Sekarang saya sedang dikelilingi oleh dua cowok ganteng ini karena saya sedang berkunjung ke markasnya. Markas apa? Jakarta Keras. Keras. Apanya tuh? Padet guys. Gitu di Jakarta Keras. Boleh memperkenalkan diri dulu sebelah kiri saya. Kenalkan, nama saya Opal, Instagram opal_lapo, bisa di follow buat cewek-cewek kesepian. Single, available? Single, available, fuckable. Silakan saya. Nama gue Ivan Fani, biasa dipanggil Cobor. Nama Instagram gue Ivan FANNYY. Dan kita juga berdua punya Instagram pribadi juga, namanya Chops Ops. Kayak iseng-iseng. Apa tuh? Buat apa isinya? Seru-seruan aja. Iya, gitu. Konten-konten ini sih seksual. Kalau saya ahlinya, mereka praktisi kayaknya. Jadi setiap beda gitu sih, friends. praktisi biar jadi ahli juga sebenarnya. Oh gitu. Baiklah. Tapi kenapa sih kalian mau tergabung di Jakarta Keras? What's so special buat Jakarta Keras sih? Sebenarnya kita kayak kayak lagi iseng-iseng gitu, tiba-tiba dikontak gitu ya. Iya. Iseng dikontak, hebat banget emang. Siapakah kalian gitu tiba-tiba dikontak sama Jakarta Keras sih? Sebenarnya mah kita. Kok saya nggak tahu kita? Iya sih. Gue langsung enak hati gitu gue. Siapa lo berdua? Gue nggak pernah lihat lu di TV. Emang sebenarnya kita berdua ya hanya orang biasa, kita kebetulan dikontak gitu. Untuk ini merendahkan diri untuk meninggikan mutu atau bagaimana nih? Merendahkan untuk diinjak kebetulan. Kita nggak ada mau meningginya ya, gitu. Nggak mau sombong lah gitu. Kebetulan ya dikontak terus buat jadi host di Jakarta Keras gitu. Program Jakarta Keras. Awalnya sebenarnya bukan host, awalnya kita main DJ. Kita berdua main DJ di sini. Kalian bisa DJ? Oh bisa. Wow. Masalah muter-muter mah jago. Iya, kan gini. Kenapa begini sih? Kan biasanya kan main kuburan, alat DJ-nya dikulik, latihan di rumah. Bom banget sih. Cuma emang gitu cara mainnya, gitu. Terus gini. Nah, kalau dia basicnya sebenarnya drummer kalau dia. Oh gitu. Jadi mau gua pukul-pukul. Lu pukulnya begini kan, drumnya kan begini, udah pakai stick pula. Oke, baiklah. Kalau sendiri basicnya MC gitu. Oh, basicnya Jadi MC. kalau Lu pernah di Revolutar ya? Revolutar gue pernah. Oke. Sekolahnya anaknya Zoya. Yes. Heboh itu. Heboh. Sedangkan gue cowok sendiri kan, tuh sekolah cewek semua ya. Anak gue lagi jadi keamanan waktu itu katanya ya. Nah, berarti gue juga urusin sama anak IKP. Heboh sekali gitu ya. Oke. Culture apa sih sebenarnya yang digencar-gencarin untuk disosialisasikan sama sosial medianya Jakarta Keras? Sebenarnya kalau ngebahas tentang culture sih luas ya Kak. Jadi emang kita ngebahas tentang apa sih yang lagi ramai di kalangan anak muda gitu. Terus ya kenapa namanya Jakarta Keras ya sesuai dengan Jakarta memang keras gitu. Siapapun yang datang ke Jakarta kan memang kehidupannya, pergaulannya semua itu keras gitu. Stereotipnya begitu. Jakarta tuh keras, hidup di Jakarta tuh keras gitu-gitu. Jadi kita ambil kata itu untuk branding kita. Nah kalau buat lu sendiri Jakarta tuh keras nggak sih? Keras. Sebenarnya kalau yang ngerasa Jakarta tuh keras sebenarnya lu yang terlalu lembek sih. Jakarta tuh nggak keras-keras, tapi lu yang lembek. Main lu kurang jauh, pulang lu kurang malam. Kalau orang lu jangan ngebatasin pergaulan bro, lu harus semuanya itu harus lu sikat gitu, tapi ambil positifnya, buang buruknya gitu. Jadi berteman sama siapa aja gitu, terutama berteman sama yang ada benefitnya ya. Friends with benefits. Friends with benefits. Karena kalau yang merugikan buat apa? Maksudnya tuh friends with benefits kan saya pertemanan ngomongin bisnis gitu. Friends with benefitnya mereka mah friends with benefitnya gue beda kayaknya kita ya. masih aman-aman aja. Ngomongin saham Pertamina gitu-gitu. Sombong banget. Sahamnya Ciputra. Serius banget, serius. Aspal. Oh my god. Oke. Lebih ke situ sih arahnya. Kalian berdua percaya nggak sama seks pranikah? Seks pranikah. Bisa dibilang mungkin kalau kita berdua bahasanya tester boleh.
Namanya juga ada cek ombak. Iya. Oh ini bagus servisnya nih. Berarti ntar nikah aman gitu ya kan. Ada free Jadi trial dulu. lo percaya sama siapa nikah? Maksudnya itu perlu untuk lo tahu sexual compatibility sebelum menikah? Kalau masalah perlu nggak perlu sih balik lagi. Cuman lebih kalau kita sih lebih ke kebutuhan aja. Nggak apa-apa juga. Lebih ke kebutuhan aja. Iya. Kalau masalah perlu nggak perlu kan masing-masing beda ya. Ada pendapatnya sendiri. Cuman kalau gue pribadi gitu ya menurut gue it's okay, seks pranikah tuh nggak ada masalah. Kan pelajaran biologis. Apa sih pelajaran biologi? Basi banget pelajaran biologi Kan itu ada juga gaya gesekan gitu. Iya, kristaltik gitu kan. Kayak memijat gitu kan ada di situ. Fisikanya pun juga ada dari atas sampai bawah. Energi tidak bisa berpindah gitu ya. Kecepatan air serat itu ada kan. Jadi Gak tau ya Kak Zoya, kecepatan sperma tuh sampai betul. salah lu ngomong gitu. Gak jauh-jauh, hancur. Jadi lo percaya pada seks pranikah? Iya percaya. Ya percaya sih, karena banyak kasusnya juga udah banyak juga tuh. Iya. Ketika lo mau melakukan hubungan seks, harusnya lo udah pacarin dulu dia atau nggak penting gitu. Pacaran apa nggak pacaran cuma status. Itu balik lagi ke orangnya sih menurut aku. Ada yang dia hanya ingin melakukan hubungan seks kalau udah kalau lu? pacaran. Kalau lu? Sama aja. Lu? Kok ngomong? Gak asik banget sih. Bukan ya? Aduh. Ya kalau kita kan fair-fairan aja gitu ya. Asal suka sama suka tidak malu-malu dan pasti menggoda. Oke. Berarti nggak? Senang-senang kata ya, mumpung masih muda. Jadi nggak ngaruh kan sebenarnya dia pacar lo apa bukan? Enggak sih. Ya asal semua saling Sama-sama ikhlas. ikhlas gitu. Nggak ada unsur pemaksaan kita is okay. Si friends ikhlas. Iya. Karena kan simbiosis mutualisme kan. Iya. Nah, yang gue dengar dari mereka berdua bahwa kalau misalnya hubungan seks itu bukan masalah status tapi masalah konsensual, yaitu suka sama suka, betul? Benar. Ya, nggak pernah maksa dong. Karena takutnya malah jadi pelecehan seksual Iya. kalau maksa. Oke. Nah, nih gue kasih konteks nih, misalnya gitu ya. Lu suka banget mandi cewek gitu. Everything is okay. Pokoknya lu udah flirting, lu usaha, lu perjuangan, bla 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 gitu ya. Terus akhirnya lu buka kamar lah. Check-in bareng, oke? Gitu. Dengan segala perjuangannya. Lu suka banget pokoknya sama dia gitu dan itu asik dan dia akhirnya long story short, lu udah di kamar. Sesuatu bilang gini, udah lagi enak-enak, udah flirtingan, udah ciuman segala macam. Pokoknya udah mulai memanas lah situasinya. Terus udah gini, aduh, Gue bayangin. gue kayaknya tiba-tiba nggak siap deh gitu. Oke. Gue nggak Dia bisa ngomong sekarang. sama kita apa sih? Dia, si ceweknya itu ngomong gitu ke kalian. Gimana tuh? Kan ada ini, ngewe ditolak, dukun bertindak. Dukun apaan ya lu? Oles. Iya. Ada buku perindu. Ada. Kita punya senjatanya. Santai aja, Kak. Walaupun memang mitos tapi kadang suka benar. Mitos-mitos insto kasih air itu juga nggak ngaruh aja. Insto udah coba Insto nggak ngaruh tahu. Insto kasih apa? Gue minum kagak sih. Jadi waktu itu gue pernah ngisengin Sprite. dia. Ngisengin dia pakai Insto. Dia apa ya disengin? Pernah daun ketapang diminum sama dia. Apa ya? Emangnya lu cupang? Iya. Gua tahu kan Belum lama lagi anjing. tampang. Dikasih es, gue kira Coca-Cola. Mendingan cuma gue kesian. Habis makan roti, minum gluk-gluk. Ini teh tawar ya? Wah, semuanya. Air ketapang goblok. Tuh lu nggak jadi Ya, ada cupang. ketahuan, ya kan? Cium. Udah sempet galak-galaknya cuma. Udah gitu baru. Dia mau ngadu ya bapak. Udah mau ngadu. Ini nunggu sirip slayer nih. Itu kan patah kan dia. Ya Jadi lu bisa tuh merelakan gitu cewek kayak gitu kan biasanya cowok tuh ngamuk, ego terganggu. Dia cukup merusak mood sih ya udah gitu. pasti. Maksudnya kita juga sebagai cowok ya. Gimana lu ngehandle-nya Ya supaya kita nggak jadi munafik pelecehan? sih, kita nggak munafik gue kalau emang udah, apalagi udah ciuman dan emang pasti arahnya apa udah raba-raba juga, pasti arahnya ke situ gitu. Kalau emang nggak mau, iya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja misalnya? Iya, bukan itu sih. Kalau emang dia nggak mau berhubungan silaturahmi kelamin gitu, seenggaknya nyedot lah ya. Iya. Jadi Seru ya kan maksudnya biar nggak bau aja. Jadi seenggaknya ada Kalau yang bisa berubah pikiran aja gitu ya kan cewek kan ya nggak nyaman gitu ya. Lu gimana dong gitu kok nggak bisa nih sampai sorry gitu gimana dong gitu.
Ya mau dipaksa juga nggak bisa bro, Iya. takutnya nanti gimana gitu. Ya paling ya ujung-ujungnya makan kuaci sama nonton film. Iya udah. Berdua? Bener Iya. Netflix and chill. Netflix and chill. Bener definisi Iya. Netflix and chill. Tapi nontonnya 50 Shades of Grey. Iya. Biar kepancing lagi kita. Sampai kemarin terjun pengantin. Dulu kayak gitu, horor-horor tuh. Sebenernya bokep yang dihororin. Suster Keramas. Iya, tuh. Ngapain Suster Keramas lu videoin lo? Aneh-aneh. Hidupnya. Thailandnya Maria Ozawa lah. Ya kan kita juga udah mikirnya nggak nyari setan, nyari ya Maria Ozawa. Jadi kita nggak ngambil deg-degan di arah horor gitu, deg-degan di arah ke situ ya. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya nggak jadi gitu, kita masih mau mancing, stylenya spontan, uhuy kan nggak mungkin kan, komen gitu-gitu. Jadi kita Pasti masih berjuang Masih sih. berjuang. Intinya masih berjuang sampai memang gitu. kalau emang udah benar-benar titik nggak mau ya udahlah, itu tidur dulu. Tuh, kan. Iya, kan bisa main kaki-kaki dulu. Iya. Kaki. Kalau kata orang sekarang mah mulai dulu dari bawah ya bang. Dari bawah kak, gitu loh. Dari titik pasnya gitu. Sampai patah rokoknya dia. Kalau udah ngomong ini nggak bisa gue nggak bisa pelan. Pokoknya mau gas terus aja. Gitu. Gitu. Nah, gue tuh selalu bilang dalam seks edukasi, terutama sama perempuan-perempuan, ya denger ya pernyataannya mereka gitu ya. Jadi kalau cowok dia udah suka banget sama lo gitu ya, nggak mungkin dia nggak usaha, right? Iya. Dia pasti akan usaha. Kalau dia gagal ya, ataupun lu yang ngegagalin, dia akan nyoba lagi, ya nggak? Bener. Nggak akan patah semangat. Gitu kan, lu denger usahanya mereka berdua ya, udah tolak, nggak apa-apa, tapi nggak mau maksa. Nah, gue percaya cowok-cowok yang maksa ya, itu biasanya sebenarnya dia nggak cinta-cinta banget sama lo, dia nggak naksir-naksir banget, karena dia ngambil resiko kan untuk waduh sampai dulu dia apa-apain segala macam gitu. Jadi nggak mungkin gitu, itu udah pasti. Terus pertanyaan selanjutnya adalah gini, misalnya nih ya ada cewek gitu, terus kalian udah oke nih ya, seksnya oke, udah pokoknya lo siap-siap. Nah kali ini dia mau dan segala macam. Terus tiba-tiba gitu ya, tuh cewek begitu lagi di dalam kamar, dia bukan pacar lo, oke? Anggap aja nih friends with benefit Ya, atau Resepsionis atau housekeeping. OB Kan di gitu. hotel. Di Kasih di hotel. aduh, OB lagi bersih-bersih, mbak sini. Iya. kalian 11-12 masih Sky, gimana sih? Ya kita mah Ngomong aja. kasih feedback aja buat kita. Kasih feedback aja. Kalau masih stay udah beda cerita. Cerita. Gak ada yang nolak gitu. Jadi kita yang diservis ini. Kalau dia gitu, misalnya lo ada set gitu ya sama ceweknya udah oke. Tapi tiba-tiba gitu ya, dia bilang gini, lu tuh sayang sama gua nggak sih? Aduh. Ini posisi Bukan Udah buka baju, bukan pacar, friends with benefit, anggapnya friends with benefit aja ya, gitu lu sangat kenal. Tapi lu udah jelas nih bahwa kita nggak pacaran, ya kita cuma punya relationship aja, gitu kita nggak pacaran. Terus, lu dia bilang gini, lu sayang nggak sih sama gue? Tuh gimana kira-kira perasaan lu sebagai cowok? Untuk menunjang. Udah buka ya, udah tinggal paling kayak berat tuh udah tinggal mau copot plek gitu. kita jawabnya agak lebih bijak aja Iya sih. sih. Terus jawabnya sesungguhnya manusia. kita lihat aja kan pokoknya lah kayak sekonyong-konyong, acap kali cerita gitu-gitu. Lu ngomong apa? Lu kan ngomong sayang sama dia juga apa enggak? Ya, kalau udah sayang kebuka, tuh, men. sayang tuh berat Kak. Karena Asik. Sayang tuh berat. cinta dan sayang tuh menurut gue beda. Iya, beda. Iya, Kalau sayang tuh karena kan masalah Perasaan. perasaan ke satu orang kan, dan Iya. itu segmented banget. Nah ini yang udah telanjang, lu udah di atas perutnya dia. Itu kan- Udah tinggal mau kejadian, dia nanya, lu sayang gak sih sama gue? Lu bilang apa? Ya gue tinggal bilang. Instagram epic. Samping. Gue udah sagapung, sange nggak ketampung. Jadi baik bacot. Gitu loh. Berarti kan kalau udah buka-buka mah udah sama mau dong Bor ya. Iya. Nggak ada permasalahan di situ. Iya. Gitu. Jadi nggak, walaupun dibilang kita nggak maksa, kalau udah sama buka ya udah nggak ada masalah gitu. Iya. Tahu gak sih friends kenapa gue nanya begini sama mereka berdua? Jadi pernah ada satu penelitian ya. Penelitian itu membuktikan bahwa hampir 44% perempuan itu ketika melakukan hubungan seks pertamanya itu merasa ketipu, ya. Sekitar
44% perempuan merasa tertipu, sementara 37% laki-laki itu tidak merencanakan hubungan seks pertamanya. Jadi sebenarnya hampir nggak ada laki-laki bangun pagi yang gue mau ngewe sama cewek gue hari ini, nggak ada. Benar. Iya. Gitu. Nggak direncanain segitu-gitu amat. Itu Iya. kejadiannya itu di tengah jalan gitu By the ya. moment sih kita. Nah, terus dari research itu sih friends, itu ada juga dari 44% itu sekitar 11% perempuan itu merasa dibohongi ya. Jadi mereka ketipu, mereka merasa dibohongi pada saat melakukan hubungan seks pertamanya. Dibohongi dalam konteks Apa yang apa? dibohongi? Nah, gua kan kepo dong ya sebagai seorang peneliti gitu. Gua deep interview sama cewek-cewek itu. Oke. Tanya, iya katanya dia sayang sama saya, Miss Zoya, gini. Nanti begitu udah abis hubungan seks gue ditinggal aja Miss Zoya, gini. Terus gue kan kok sama semua ya pertanyaannya, sama semua jawabannya gitu. Akhirnya gue tanya, waktu kalian nanya tuh kapan? Tahu nggak cewek itu bilang gini? Balik lagi, kita ngeliat cewek Mesti tipe yang terangsang buat lu lah gitu ya. Ya fantasi gue bakal bergerak kan kalau gue sama dia gitu. Nah kalau masalah ibarat seksnya dia enak apa enggak gitu, nggak ada masalah gitu. Seenggaknya kita kan bisa ngajarin ya kalau dia pas gitu. nikah. Ini kamu kayak gini, ini kamu kan helikopter ya. Iya. Iya tuh. Jadi Kak